Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran di hari Selasa ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita setelah kemarin kita melaksanakan literasi dan evaluasi ya, ataupun penilaian harian ya. Masih ada yang belum mengerjakan penilaian harian, silahkan masih ditunggu ya, baru 24 siswa. Selanjutnya untuk hari ini kita akan lanjutkan ke tema 3 ya. Alhamdulillah sudah ke tema 3. Simak baik-baik ya dari hari ini. Judulnya tema 3 itu adalah tokoh dan penemuan. Ya, ini anak-anakku ya, tokoh dan penemuan, tema 3. Nah, kita akan ke subtema 1, pembelajaran 1 ya. Di subtema 1, pembelajaran 1 ini ada pemetaan kompetensi dasarnya, yaitu bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Ini ya. Baik. Adapun fokus pembelajarannya tadi bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Tujuan pembelajarannya ya, ada 6 tujuan pembelajaran di pembelajaran 1 ini. Ya, kita lanjutkan ya. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Judulnya subtema 1 yaitu penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Oke. Ayo membaca. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dalam hati, pahami isinya dengan baik. Ya, Bapak akan bacakan ya. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Jadi tokoh penemu arus listrik yaitu Michael Faraday. Anak-anakku ya. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah. Untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain sebagainya. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, ini gambarnya rangkaian seri lampu, rangkaian paralel lampu.
Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peran listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Nah, ini ada paragraf ya, ada 5 paragraf. Paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topik sama dengan apa anak-anak, ini udah dibahas ya. Topik masalah. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf 1. Kemudian paragraf 2 ada 2. A dan B. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian B, bagaimana proses perjalanan listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Tadi sudah jelas ya, ada di atas ya, yang kalian baca kembali ya. Kemudian paragraf 3, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Kemudian yang B-nya, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Banyak sekali manfaatnya ya. Juga sudah dijelaskan. Yang C-nya, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Tadi juga sudah ya, ada rangkaian listrik seri dan paralel. Yang keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya tentang apa ya? Tentang arus listrik ya. Tentang listrik itu berguna bagi kehidupan manusia. Paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Ya, jelaskan dengan singkat. Nah, nanti tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Misalkan paragraf pertama, nih tadi apa? Tulis di sini ya. Jawabannya tadi ada semua di teks tersebut tadi yang Bapak bacakan ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai dengan paragraf ke-5. Oke, lanjut. Nah, ayo berdiskusi. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Kalau kalian punya senter, boleh kalian eksperimen ya semuanya. Bongkar. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut. Nah, di sini ada baterai. Ini baterai, ada lampu reflektor, lampunya di dalamnya ya. Kemudian ada lempengan logam. Di sini lempengan logam. Dan saklar ya. Nah, ini baterai ini berguna untuk apa anak-anak tuh baterai? Baterai gunanya adalah sebagai sumber listrik ya. Kalau nggak ada baterai nggak bakal nyala ya. Kemudian adapun lempengan logam itu gunanya sebagai pengantar ya, pengantar arus listrik. Kalau saklar menyambung dan memutuskan arus listrik. Lampu ya menampilkan ya hasil pada sumber tersebut ya, baru nyala dan tidaknya di sini ya. Jadi saling berkaitan ini ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan 4. Oke, sekali lagi baterai adalah sebagai sumber listrik. Lempengan logam sebagai pengantar arus listrik. Saklar menyambung atau memutuskan arus listrik. Oke. Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya ya. Nomor 1 tadi 1, 2, 3 dan 4-nya boleh ditulis lagi di sini ya. Fungsinya apa? Ini sudah Bapak jelaskan ya. Kalaupun ini kalian tulis gampang ya, tinggal dengarkan ya, kalian tulis kembali. Kemudian jika komponen-komponen utama tersebut dirangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Yang tadi ya dibuka kemudian dipasang lagi seperti ini tuh ya. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkai kembali
hanya dengan menggunakan lampu maka akan tampak seperti berikut. Nah, ininya dibuka nih ya. Ini kepalanya dibuka. Nah, jadi seperti ini tuh. Welcome-nya kelihatan. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman atau orang tua kalian ya. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Posisinya di mana tuh ya? Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Nah, pengganti lempengan logam apa? Ya. Tuliskan proses perjalanan listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantumu menemukan jawabannya ya. Yang gampang ini ya. Lempengan logam itu diganti dengan apa? Banyaklah ya. Penghantar ya, sebagai penghantar arus listriknya itu. Oke. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris pada rangkaian seri lampu. Lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon. Oke ya. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, di sini ada bahan yang diperlukan, ada alat yang digunakan, ya. Nama bahan dan alatnya ditulis nih, misalkan baterai, lampu, ya, lampu reflektornya, ya. Kemudian nanti baterai itu fungsinya untuk apa? Jumlah yang diperlukan berapa? Mau bikin satu, kalian satu misalnya tulis itu bukan satu buah. Ya, kemudian apalagi ini nama bahannya, misalkan kabel, kalian mau pakai kabel silahkan ya. Dudukan apa namanya, dudukan lampunya misalkan fungsinya untuk apa tuh ya. Nah, silahkan ya. Ini kalian boleh mempraktikkan di rumah ya, membuat rangkaian listrik sederhana. Mau seperti tadi ya, membuat senter atau mau membuat rangkaian listrik paralel atau listrik seri. Ini nanti dibuat tabel-tabel ya, hasil jadinya boleh kalian video ya, dibuat videonya nanti dikirim ke Poji ya. Ini waktunya agak lama nggak apa-apa ya, 1 minggu atau 2 minggu ya untuk percobaan membuat rangkaian listrik. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Ayo mengamati, perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas atau di rumah kalian ya, dan nyalakan lampu tersebut. Nah, menurut apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Masa itu waktu ya. Sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Belum bersinar, ini sudah bersinar ya. Mungkin kalau di kamar gelap jadi terang ya. Oke, tuliskan dalam peta pikiran berikut pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat lingkunganku. Sebelum ada listrik, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Setelah ada listrik, nah di sini kehidupan sosial budaya. Setrika ya, sebelum ada listrik pakai setrika arang. Dulu itu setrika itu pakai arang ya, ada tempatnya ya. Bentuknya kayak logam gitu ya, kuning. Dimasukkan arangnya, dibakar dulu ya, udah nyala di kipas-kipas ya. Kalau udah nyala baru dibuat setrika baju kita. Dulu zaman dulu ya, Bapak pernah mengalami ini setrika. Kalian mungkin sekarang udah nggak ada ya. Kemudian gantinya adalah setelah ada listrik pakai setrika listrik. Bahkan sekarang ada setrika uap yang canggih lagi. Nah, itu perbedaannya ya. Sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Apalagi masih banyak peralatannya ya. Silakan kalian tulis di sini. Misalkan Bapak contohin lagi satu. Dulu ya masak nasi menggunakan kayu bakar ya.
kayu bakar, pakai kayu, pakai tungku ya. Nah, sekarang setelah ada listrik pakai apa? Pakai rice cooker, Magicom tuh ya, alat masak. Ya, bisa kalian ya sebutkan lagi ya, minimal boleh 5 ya, boleh 5 ya, minimal 5 lah, maksimalnya terserah kalian ya. Banyak kok ya, setelah ada listrik dan sebelum ada listrik, atau sebelum ada listrik atau setelah ada listrik, apa artinya ya. Oke, baik. Nah, kerjasama dengan orang tua nih. Bersama orang tuamu amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Amati juga lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Tuliskan pengamatanmu pada tabel berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5. Nah, benda elektronik ya, banyak di rumah kalian ya. Kalian mungkin punya kulkas, punya mesin cuci, punya TV ya, punya radio, punya komputer, punya AC, apa ya yang ada di rumah kalian. Boleh ditulis nama benda elektroniknya, manfaat bendanya apa. Pasti ada manfaatnya ya, silakan ditulis, ini gampang. Baik, terima kasih anak-anakku untuk hari ini ya, pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tugas itu ya kalian kerjakan dengan baik ya. Waktunya juga bisa 1 minggu atau 2 minggu menunggu ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.